Sepak bola selalu punya cara untuk mengingatkan kita bahwa uang dan nama besar bukan segalanya. Di bawah langit Norwegia yang dingin, Aspmyra Stadion kembali menjadi saksi bisu saat Bodo Glimt secara brutal merusak reputasi Inter Milan di leg pertama playoff Liga Champions. Kemenangan 3-1 ini bukan sekedar angka, melainkan pernyataan perang dari tim yang kini resmi menyandang gelar sang pembunuh raksasa. Perjalanan mereka musim ini sebenarnya sempat compang-camping dan penuh keraguan. Bayangkan saja, mereka sempat terseok-seok menahan imbang Spurs hingga dihajar beruntun oleh Galatasaray dan Juventus. Namun, mentalitas mereka justru meledak di tahun 2026. Manchester City dibuat bertekuk lutut 3-1. Atletico Madrid pun dipaksa menyerah di rumah sendiri. Puncaknya semalam, Inter Milan dibuat tak berdaya oleh kedisiplinan dan keberanian kolektif tim kuda hitam ini. Kini, Inter berada di ujung tanduk dan harus membalikkan keadaan di Meazza jika tak ingin sejarah mencatat mereka sebagai korban terbaru dari keajaiban Norwegia. Berita selanjutnya. Sementara itu dari tanah Inggris, Arsenal sedang terjebak dalam dilema kreativitas setelah ditahan imbang oleh Wolves. Hasil yang menyesakan ini tampaknya menjadi pemantik bagi Mikel Arteta untuk segera berburu senjata pamungkas. Radar meriam London kini mengarah tajam ke Paris, tepatnya pada sosok pemegang Ballon d'Or saat ini, Ousmane Dembélé. Media Spanyol menyebutkan bahwa Arsenal siap melakukan pergerakan besar di musim panas 2026 untuk memboyong Dembélé. Arteta dikabarkan sangat mengagumi profil Dembélé yang eksplosif dan mampu bermain efektif sebagai striker tengah selama di PSG. Meski sang pemain masih terikat kontrak hingga 2028, kegagalan Arsenal melewati rintangan di Liga membuat nama Dembélé dianggap sebagai satu-satunya solusi logis. Jika rumor ini menjadi nyata, posisi Victor Gyökeres dipastikan terancam. Striker Swedia itu dinilai belum cukup spektakuler untuk memimpin lini serang, dan kedatangan bintang sekelas Dembélé jelas akan mendorongnya lebih dekat ke bangku cadangan demi ambisi gelar yang lebih besar. Ada sunyi yang ganjil di balik kemenangan Arsenal baru-baru ini. Kabar burung berembus kencang bahwa sang dirijen lapangan, Martin Odegaard, mulai menatap pintu keluar Emirates Stadium. Yang lebih menyesakkan dada bagi publik London Utara, ia disebut-sebut menaruh hati pada Manchester United, rival domestik yang selama ini berseberangan ideologi. Padahal di bawah tangan dengan Arteta, The Gunners sedang melaju cantik di puncak klasemen. Namun, statistik bicara lain. Kontribusi Odegaard meredup hanya 1 gol dari 19 laga musim ini. Jauh dari memari manis 2 musim lalu saat ia begitu dominan, akun @indikaila membocorkan bahwa Arsenal tengah mengevaluasi peran sang kapten. Bahkan nama Declan Rice sudah disiapkan sebagai pemegang ban kapten yang baru. Drama semakin runcing saat Top Skill Sport UK menyebutkan bahwa Odegaard telah meminta agennya menjalin kontak dengan kubu setan merah. Konon, ia merasa tak lagi dihargai oleh dewan direksi dan staf pelatih. Ada janji-janji yang diingkari dan ketegangan yang memuncak dengan Arteta hingga membuatnya bulat tekad untuk pergi. Jika ini terjadi, kita akan menyaksikan pengkhianatan paling puitis sekaligus menyakitkan dalam sejarah Premier League. Beralih ke tanah Spanyol, Barcelona baru saja menelan pil pahit di derby Catalan. Estadi Municipal Montilivi menjadi saksi bisu runtuhnya dominasi Hansi Flick saat mereka takluk 1-2 dari Girona. Drama ini mencapai puncaknya ketika Lamine Yamal, sang pangeran muda, gagal menunaikan tugas penalti. Bola hanya membentur tiang, seolah alam sedang tak berpihak padanya. Gol Pau Kubarsi sempat memberi harapan, namun Thomas Lemar dan Frank Beltran membalasnya dengan dingin. Laga berakhir kacau dengan kartu merah untuk Joel Roca setelah tackle horornya pada Yamal. Namun, badai yang sesungguhnya justru muncul setelah peluit panjang. Rumor gila beredar bahwa Barca telah menerima tawaran hampir 300 juta euro untuk Yamal, sebuah angka yang sanggup menyembuhkan luka finansial klub namun akan membunuh jiwa tim. Isu kesehatan mental dan persaingan internal dengan rapinya yang sedang naik daun disebut-sebut membuat Yamal merasa goyah. Barcelona kini berdiri di persimpangan jalan, mempertahankan simbol masa depan mereka atau menyerah pada godaan emas yang tak masuk akal. Dunia sepak bola muda mendadak geger setelah Toni Cohen, pemuda 16 tahun dengan DNA Bali, mendapatkan kesempatan langka menjajal trial di raksasa Spanyol Atletico Madrid. Kabar ini semakin manis saat sang ibu Corina Cohen secara terang-terangan melalui media sosialnya menandai akun resmi Timnas Indonesia. Sebuah sinyal kuat bahwa ia lebih memilih sang putra membela Garuda ketimbang Belanda. Meski Indonesia kini punya benteng kokoh dalam diri Emil Audero dan Martin Paes,
sosok Toni dipandang sebagai investasi masa depan yang sangat menjanjikan. Pihak agensi pun memuji bahwa selama di Madrid, Toni tampil sangat menonjol dengan kualitas dan mentalitas yang melampaui usianya. Sementara itu dari Prancis, kapal pesiar PSG akhirnya terhantam badai. Rekor 7 kemenangan beruntun mereka hancur di tangan Rennes dengan skor 1-3. Gol-gol dari Altamari, Lepaul, dan Embolo seolah meruntuhkan keangkuhan tim ibu kota yang hanya sanggup membalas lewat Ousmane Dembélé. Kekalahan ini memang belum menggeser PSG dari puncak klasemen, namun singgasana mereka kini benar-benar terancam dikudeta oleh Lens. Rennes tampil begitu militan dan disiplin, membuktikan bahwa nama besar tak lagi menjadi jaminan di bawah tekanan yang tepat. Berpindah ke Inggris, Chelsea tampil begitu dominan saat melumat Hull City 4 gol tanpa balas di Piala FA. Panggung utama menjadi milik Pedro Neto yang sukses mengukir hat-trick senior perdana dalam karirnya. Pelatih Liam Rowe Senior menyebut bahwa kemenangan ini adalah buah dari intensitas serangan dan profesionalisme tim yang luar biasa. Sayangnya, kegemilangan Neto sedikit ternoda oleh aksi diskriminatif oknum supporter tuan rumah di stadion. Namun, bagi The Blues, hasil ini menjadi penanda bahwa regenerasi mereka termasuk debut beberapa pemain muda mulai membuahkan hasil manis di bawah komando Rowe Senior.